Selamat pagi, kita lanjutkan materi mekanika fluida hari ini, yaitu bab 3, tekanan dan statika fluida, bagian E, gaya apung dan stabilitas. Oke ya, kita mulai ya. Pertama gaya apung dulu ya. Gaya apung itu apa? Gaya apung ya adalah gaya yang diberikan oleh fluida seperti air misalnya gitu ya, atau fluida lainnya pada sebuah benda yang terendam di dalamnya. Jadi saya ingatkan lagi, gaya apung itu adalah gaya yang diberikan oleh fluida ketika sebuah benda terendam di dalam fluida itu. Oke. Ya misalnya kapal gitu ya. Kapal itu kan sebuah benda yang terapung di atas sebuah fluida. Nah, itu pasti ada gaya apungnya gitu loh. Ketika sebuah benda terendam dalam fluida, baik terendam full masuk ke dalam atau terendam ke atas seperti kapal, tekanan fluida yang bekerja pada benda akan meningkat dengan kedalamannya. Jadi semakin dalam semakin meningkat. Sehingga ada gaya ke atas yang bekerja pada benda yang disebut gaya apung. Jadi ada benda yang mendorong ke atas, itulah gaya apung. Contohnya ya, bayangkan sebuah plat datar yang memiliki ketebalan H, Anda lihat gambar 3.20, sebuah plat datar dengan ketebalan seragam H, tebalnya H seragam. Anda cek H itu seragam, tebalnya terendam dalam cairan yang sejajar dengan permukaan bebas. Oke ya. Ketika plat tersebut terendam, tekanan cairan pada bagian atas plat lebih rendah daripada tekanan pada bagian bawah plat. Jadi tekanan dari atas ke bawah itu lebih rendah daripada tekanan ke bawah ke atas. Ya. Hal ini menyebabkan gaya ke atas yang diberikan oleh cairan pada plat, dan itulah disebut gaya apung. Jadi kalau gaya yang bekerja dari atas ke bawah itu, tanda panah ke bawah di gambar 3.20 itu, rho F G S A. Kalau dari bawah ke atas itu, rho F G S plus H, ya kan, kalikan A. Inilah yang membedakannya, S plus H. Kalau di atas itu kan S saja, kalau dari bawah itu ada ketebalannya yang berpengaruh itu loh. Oke ya. Gaya apung itu sangat penting dalam menentukan apakah sebuah benda akan tenggelam atau terapung di dalam fluida. Jadi gaya ini penting karena ini menentukan bendanya akan tenggelam atau terapung di permukaan. Bila gaya apung lebih besar daripada berat benda, maka benda tersebut akan terapung di atas cairan seperti kapal, ya kan? Atau batu-batu yang ketika Anda kecil itu dilemparkan ke sungai itu dia terapung, ya. Itu karena gaya apungnya itu lebih besar dari berat bendanya. Sedangkan sebaliknya, bila gaya apung lebih kecil daripada berat benda, maka benda tersebut akan tenggelam di dalam cairan. Untuk zat cair dengan kerapatan konstan, ya, zat cair dengan kerapatan konstan densitas, gaya apung tidak bergantung pada jarak benda dari permukaan bebas. Artinya gaya apung yang bekerja pada sebuah benda yang terendam dalam zat cair dengan kerapatan yang sama akan selalu sama meskipun kedalaman benda dalam zat tersebut. Nah, ini ingat pengecualian yang namanya kerapatan konstan. Hal ini juga tidak tergantung pada kepadatan benda padat. Oleh karena itu, sebuah kapal yang terbuat dari kayu dengan kepadatan rendah dapat mengapung di air, meskipun kapal tersebut lebih berat dari air yang terdapat di bawahnya. Nah, kemudian perbedaan gaya hidrostatik yang bekerja pada permukaan atas dan ke bawah ditentukan sebagai berikut, rumus 3.10. FB atau sama dengan F bottom, gaya di bawah, dikurangi F top, itu gaya yang di atas. Gaya bawah, gaya di atas apa? Yaitu Anda cek dulu gambar 320 tadi. Gaya yang atas itu namanya rho FGSA plus HA minus rho FGSA sama dengan rho FGHA sama dengan rho FGV. Nah,
Rumus di atas menjelaskan tentang prinsip Archimedes, ya, karena yang menciptakan Archimedes yang menemukan, yang menyatakan bahwa benda yang terendam di dalam fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Fb itu merupakan gaya apung yang bekerja pada benda, Fb-nya, gaya apungnya. Dia mendorong ke atas, ya kan? Kalau yang dari atas ke bawah itu kan beratnya. Kemudian Fb merupakan gaya apung yang bekerja pada benda dan dihitung sebagai selisih antara tekanan pada bagian bawah dan atas benda tersebut, F bottom dan F top. Dalam rumus tersebut, A adalah luas permukaan benda, rho F adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, V adalah volume benda, dan H adalah kedalaman benda di dalam air, di dalam fluida. Dan S adalah jarak permukaan fluida dari permukaan atas benda. Itu S. Pada persamaan terakhir tadi terlihat bahwa gaya apung yang diberikan oleh fluida pada benda dapat dihitung dengan mengalihkan volume benda dengan massa jenis fluida. Volume benda V dengan massa jenis fluida rho dan percepatan gravitasi, ya kan? G. Karena massa jenis fluida konstan, massa jenisnya konstan, maka gaya apung hanya tergantung pada volume benda dan percepatan gravitasi, bukan pada bentuk atau kepadatan benda. Jadi karena kan massa fluidanya konstan, nah kan? Maka tergantung dari volume itu. Perhatikan benda padat berbentuk acak. Nah, Anda lihat gambar 3.21, gaya apung yang bekerja pada benda yang terendam dalam fluida dan benda cair yang bentuknya sama. Perhatikan ya, pada benda padat yang berbentuk acak yang terendam di dalam fluida di atas, dalam fluida diam, fluidanya diam, dan bandingkan dengan benda cair dengan bentuk yang sama yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Gambar 3.21 masih lihat, gaya apung yang bekerja pada kedua benda ini adalah sama karena distribusi tekanan dan hanya bergantung pada elevasi ketinggian atau H yang sama pada batas keduanya. Benda fluida imajiner tersebut berada pada keseimbangan statis. Dengan demikian, gaya total dan momen atau yang bekerja adalah 0. Oleh karena itu, gaya apung ke atas harus sama dengan berat benda cair imajiner yang volumenya sama dengan volume benda padat, serta berat dan gaya apung harus memiliki garis aksi yang sama untuk memiliki momen 0. Prinsip ini disebut prinsip Archimedes, kan? Jadi itu lihat gaya-gayanya, vektornya kan di gambar itu. Prinsip Archimedes itu menyatakan bahwa gaya apung yang bekerja pada suatu benda adalah sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Prinsip Archimedes juga berlaku untuk benda cair dengan bentuk yang sama seperti benda padat yang terendam dalam fluida. Jadi gaya apung pada kedua benda ini sama. Karena apa? Karena distribusi tekanan dan hanya bergantung pada elevasi yang sama pada batas keduanya. Oleh karena itu, ya, prinsip Archimedes itu dapat digunakan untuk mengukur apa? Mengukur volume benda padat dengan cara mengukur gaya apung yang diberikan oleh fluida pada benda tersebut. Oke. Lanjut ya. Pada benda terapung, benda seluruhnya harus sama dengan gaya apung, yaitu ketika berat volumenya sama dengan volume bagian benda yang terapung, yang terendam. Yaitu apa? Yaitu Fb sama dengan W. F bottom ya, gaya di bawah itu sama dengan W. Sama dengan rho FGV sama dengan rho average body GV total sama dengan V sub dibagi V total sama dengan rho AV body dibagi rho F. Rumus ini apa sih? Rumus 311. Rumus ini tuh adalah menjelaskan persamaan yang menjelaskan prinsip Archimedes. Fb mempresentasikan gaya apung pada suatu benda yang terendam dalam fluida. Fb itu gaya apung. Force bottom, gaya yang bagian bawah mendorong ke atas, itulah gaya apung. W mempresentasikan berat benda tersebut. Jadi gaya apungnya harus sama dengan berat bendanya. Menurut prinsip Archimedes ini, gaya apung pada suatu benda yang terendam dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Fb sama dengan W, itu intinya. Sesuai dengan Archimedes. Dalam rumus ini di atas tadi 3.11, V sub mempresentasikan volume benda yang terendam dalam fluida, volumenya yang terendam dalam fluida.
dan rho F mempresentasikan kerapatan fluidanya. Sedangkan V total mempresentasikan volume total benda, termasuk volume yang terendam dan volume yang tidak terendam dalam fluida. Jadi kalau V sub itu, kalau benda yang terapung itu kan sebagiannya ada yang tenggelam, kayak kapal. Itu bagian bawahnya tenggelam di air, itu V sub. Tapi keseluruhan kapal namanya V total gitu loh. Ya, paham ya? Maka persamaan tersebut dapat diartikan sebagai volume benda yang terendam dalam fluida V sub tadi saya jelaskan dibagi dengan volume total benda V total, sama dengan rasio antara kerapatan rata-rata benda padat dan kerapatan fluida. Ini menunjukkan bahwa gaya apung pada suatu benda yang terendam dalam fluida bergantung pada volume benda yang terendam dalam fluida, kerapatan rata-ratanya dan kerapatan fluidanya. Oleh karena itu, ya sangat penting ini loh, fraksi volume. Fraksi volume benda yang terendam dalam benda terapung yaitu sama dengan rasio kerapatan rata-rata benda terhadap kerapatan fluida. Ketika rasio densitas sama atau lebih besar dari satu benda terapung menjadi terendam seluruhnya. Jadi awalnya kan volume sub V total. Kemudian ini bisa dibawa ke rasionya tergantung rasio apa? Rasio kerapatan. Jadi rasio kerapatan benda padat dan kerapatan fluidanya. Jadi hubungannya itu. Oke ya. Coba Anda lihat gambar 3.22. Sebuah benda padat yang dijatuhkan ke dalam fluida. Pertama kan urutannya bendanya floating, mengambang di permukaan, kemudian dia tenggelam di tengah-tengah suspended body, kemudian dia sinking body, itu terendam full sepenuhnya ke dalam dasar. Rho F itu densitas dari fluida ya. Jadi jika rho-nya siapa? Rho-nya si benda itu kurang dari rho F, rho-nya fluida, densitasnya fluida, itu benda itu akan mengapung. Jadi rho-nya itu lebih kecil dari rho fluida. Tapi ketika rho-nya sama dengan rho fluida, itu dia mengambang di tengah-tengahnya fluida. Tapi jika rho-nya si benda lebih besar dari rho-nya fluida, dia akan turun ke bawah. Loh Pak, kok tidak pakai volume lagi? Ya tadinya volume, tapi sekarang di-convert ke rho. Oke ya, saya ulangi lagi dari pembahasan gambar nomor 322 adalah tetap diam di setiap lokasi dalam fluida di mana kerapatan rata-rata sama dengan kerapatan fluida. Itu yang tengah ya. Tenggelam ke dasar karena kerapatan rata-ratanya lebih besar dari densitas fluida. Naik ke permukaan jika densitasnya si benda itu kurang dari densitasnya si fluida. Jadi seperti itu ya. Itulah mengapa Anda bisa menebak ini suatu benda bisa mengapung atau tenggelam lagi ke dasar suatu fluida enggak ya. Anda harus tahu densitasnya atau Anda tahu volumenya itu loh ya. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Sekarang kita sudah paham apa itu gaya apung ya. Sekarang kita lanjutkan ke stabilitas. Sekarang kita lanjutkan ke stabilitas, masih di bab 3 tekanan dan statika fluida. Bagian E gaya apung dan stabilitas, dan bagian 2 stabilitas. Tadi kan bagian satunya gaya apung, oke ya. Sekarang Anda lihat gambar 3.23 ya, desain kapal. Stabilitas. Penilaian stabilitas benda tenggelam dan benda terapung merupakan aplikasi penting dari konsep gaya apung ya. Contohnya dalam desain kapal dan kapal selam. Jadi Anda harus sebagai desainer kapal, kalau Anda sebagai desainer kapal, Anda harus paham stabilitas benda yang tenggelam atau dia terapung. Nah, ini desainnya harus benar-benar matang dari desain kapal dan kapal selam. Kalau desain kapal ya dia harus terapung full. Nggak mungkin dia harus tenggelam ya. Dan kalau kapal selam dia harus memenuhi berbagai macam stabilitas baik tenggelam ataupun terapung. Kapal itu dirancang agar memiliki stabilitas yang baik sehingga tidak mudah terbalik, terguling terkena ombak, angin kencang atau tenggelam. Itu nggak boleh. Harus ada stabilitasnya. Kapal itu memiliki titik berat yang rendah sehingga berat badan kapal terpusat di bawah garis air, dan garis air tersebut akan berubah jika kapal bergeser ke kanan atau ke kiri. Kapal yang stabil akan kembali ke posisi semula jika terjadi pergeseran. Sebaliknya, kapal yang tidak stabil akan terus terbalik atau terguling ketika terkena gangguan. Jadi, stabilitas kapal itu
ketika dia oleng ke kanan, oleng ke kiri, dia akan balik lagi. Geser ke kanan, geser ke kiri, dia akan balik lagi ke titik pusatnya, titik beratnya. Dan itulah pentingnya stabilitas. Stabilitas dan ketidakstabilan benda terendam dapat dijelaskan dengan analogi bola di atas lantai ya. Anda lihat gambar 3.24, bola di atas lantai. Ketika bola diletakkan di lantai, bola akan berada dalam keadaan stabil jika titik berat bola berada di atas titik kontak bola dengan lantai. Anda cek ya, jika bola digeser ke sedikit hingga titik beratnya berada di samping titik kontak bola dengan lantai, bola akan jatuh dan tidak stabil. Anda cek, ketika gambar A itu 3.24A, benda dalam keadaan stabil. Kenapa? Karena bola diletakkan di lantai. Bola akan tetap berada dalam keadaan stabil. Digeser pun dia akan stabil. Nah, kemudian B naturally stabil dan C itu unstable. Geser kanan langsung jatuh. Ya, gambar 3.24 tentang stabilitas bola di lantai. Prinsip ini juga berlaku untuk benda terapung di dalam fluida. Jika pusat massa dari benda terapung berada di atas titik pusat apungnya, maka benda tersebut akan stabil dan tidak akan terbalik. Namun ya, jika pusat massa berada di bawah titik pusat apungnya, benda akan terbalik dan tidak stabil. Oleh karena itu, penilaian stabilitas benda yang terapung dan benda yang tenggelam sangat penting. Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk desain kapal atau kapal selam, sehingga memastikan bahwa benda-benda tersebut tidak terbalik di dalam air. Ini yang berbahaya kan? Beberapa kasus yang dapat ditemukan antara lain bola tersebut stabil karena memiliki gangguan yang kecil menghasilkan gaya gravitasi yang mengembalikan posisi semulanya. B. Misalnya lagi, bola tersebut stabil secara netral karena jika seorang menggerakkan bola ke kanan dan ke kiri, bola itu akan tetap berada di lokasi barunya. Ia tidak memiliki kecenderungan untuk kembali ke lokasi aslinya. Juga tidak terus bergerak menjauh. Jadi tetap stabil. Nah, situasi C di mana bola mungkin diam pada saat itu, tetapi gangguan apapun, bahkan gangguan yang sangat kecil, menyebabkan bola menggelinding dari bukit dan tidak kembali ke posisi semula, melainkan menyimpang dari situasi tersebut yang tidak stabil. Nah, itu ya, stabil, neutrally stabil, dan unstable. Ya, mudah-mudahan paham ya terkait stabilitas bola. Untuk benda yang tenggelam atau mengapung dalam keseimbangan statis, berat dan gaya apung yang bekerja pada benda tersebut saling menyeimbangkan. Dan benda tersebut secara inheren stabil dalam arah vertikal. Jika benda yang mengapung secara netral diangkat atau diturunkan ke kedalaman yang berbeda dalam fluida yang tidak benda tersebut akan tetap dalam keseimbangan. Itu yang stabil. Jika benda terapung itu dinaikkan atau diturunkan dengan gaya vertikal, benda tersebut akan kembali ke posisi semulanya. Dia akan ke posisi semula. Oleh karena itu, benda terapung memiliki stabilitas vertikal, sedangkan benda terapung netral terendam stabil secara netral tidak dapat kembali ke posisi semula setelah mengalami gangguan. Oke ya. Anda lihat gambar 3.25, stabilitas rotasi benda yang terapung gitu ya. Itu beratnya, kalau beratnya di bawah, dia FB-nya gaya apungnya naik, itu akan stabil. Sementara B itu netral stabil, yang C itu beratnya titiknya di atas. Jadi ketika dia tergoleng sedikit pun dia akan terganggu, tidak bisa kembali lagi ke posisi yang semula itu ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Stabilitas rotasi yang terapung, gambar 3.25 tadi sudah saya jelaskan. Stabilitas rotasi benda yang terapung itu bergantung pada lokasi relatif dari pusat gravitasi G benda dan pusat gaya apung B. B itu pusat gaya apungnya ya, yang merupakan pusat massa dari volume yang dipindahkan. Sebuah benda yang terendam akan stabil jika berat benda di titik G berada tepat di bawah titik B. G-nya di bawah tetap titik B ya. Pusat B-nya apa? Pusat daya apung. G-nya apa? Pusat gravitasinya. Gangguan rotasi dalam kasus seperti ini menghasilkan momen pemulihan untuk membalikan posisi ke stabil. Jadi kalau ada gangguan dia tetap stabil posisi semula. Dengan demikian ya,
Desain yang stabil untuk kapal selama memerlukan mesin dan kabin kru untuk ditempatkan di bagian bawah untuk memindahkan bobot ke bagian bawah sebanyak mungkin. Jadi contoh yang lain seperti balon udara panas atau helium memiliki kestabilan karena dalam sang jangka berat membawa beban berada di bagian bawah. Benda yang tenggelam dari pusat gravitasi B berada di atas titik B yang stabil karena memiliki gangguan yang menyebabkan benda ini terbalik. Oke ya. Kemudian pada benda G dan B yang bertepatan memiliki gerak stabil secara netral, gambar 3.25b. Benda seperti ini memiliki kerapatan konstan dan tidak ada kecenderungan untuk membalikan atau memperbaiki diri. Oke ya, Anda lihat gambar 3.26 ya. 3.26 itu pusat gravitasi yang sejajar. Kemudian Anda lihat gambar 3.27 ada sebuah kapal itu stable, dan unstable. Jadi kriteria gambar 3.27 ya, kriteria stabilitas rotasi sama yang digunakan pada benda terapung. Sebuah benda terapung dikatakan stabil jika benda tersebut berada di bawah dan dengan demikian pusat gravitasi G-nya berada di bawah titik berat B. Namun benda tersebut tidak stabil jika M-nya berada di bawah titik G. Jadi Anda lihat sendiri apa sih perbedaan antara stabil dan unstable, yaitu titik G-nya harus di bawah. M-nya harus posisinya seperti itu, yang stabil itu yang A itu. Anda ceknya posisi B dan G. Kalau posisinya unstable banget itu G-nya di atas B. Ya kan? G-nya di atas B dan momennya di bawah G. Kalau yang restoring moment itu dia M-nya di atas gitu loh. Apa itu M? Metacenternya, pusatnya itu loh. Oke ya. Oke ya, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan ke kesetimbangan berat benda tegar.